Innalhamdalillah Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puji dan syukur milik Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah Subhanahu wa taala telah jadikan kita umat Islam, yang mana ini agama adalah satu tiket untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan." Bahwa Masya Allah, Allah Subhanahu wa taala hanya menghendaki daripada agama seseorang ini adalah Islam. Fala yuqbala minhu, selain daripada Islam maka tertolak, hadirin yang mulia. Maka jika kita cermati hadirin yang mulia, setelah menjadi Islamnya saja kita beruntung. Namun keberuntungan ini hadirin yang mulia belum sampai kepada tahapan iman. Begitu banyaknya umat Islam yang tidak memiliki keimanan yang sempurna, iman yang redup. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menginginkan bagaimana ini iman adalah iman yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, hari ini ibu-ibu, bapak-bapak, Allahu Akbar, sekarang sedang viral di majelisnya para malaikat hadirin. Begitu banyaknya orang yang ingin viral, hanya diperhatikan oleh makhluk, berharap pujian daripada manusia. Tapi hari ini Masya Allah, ibu-ibu dan bapak-bapak sedang viral di kalangan para malaikat. Bahkan Allah lebih viralkan lagi dengan menyebut nama orang tua kita di hadapan majelis para malaikat. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu mahalnya nilai iman hadirin. Banyak orang melupakan daripada pentingnya ini iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar fala yuqbala min ahadihim mil'u ardi dhahaban walau iftadabi." Sesungguhnya orang-orang kafir yang mati dalam membawa kekafiran mereka, dan seandainya satu orang di antara mereka menebusnya dengan emas seluruh dunia, jika mereka menghendakinya niscaya tebusannya tidak akan diterima. Masya Allah. Kenapa ini orang kafir yang memiliki kekayaan yang begitu luar biasa tidak bisa menebus daripada orang kafir untuk lepas daripada azab Allah? Allah membuat tamsil yang luar biasa dengan dunia seandainya di seluruhnya dijadikan emas. Jangan dulu pikirkan bagaimana dunia ini menjadi emas. Kita perhatikan satu pohon hadirin yang mulia. Ini satu pohon beratnya bisa sampai pada 300 kintal atau bahkan sampai 1 ton. Maka perhatikan ini akarnya, mungkin akarnya bisa berat sampai 20 kilo. Seandainya ini akar dijadikan emas, dan kemudian emas itu dijadikan milik satu orang di Ciamas, maka otomatis orang tersebut menjadi orang terkaya di Ciamas. Dan kemudian jika batangnya, daunnya, rantingnya, seluruhnya dijadikan emas, dimiliki oleh satu orang Bogor, yang beratnya 1 ton itu emas, otomatis, Masya Allah, orang tersebut menjadi orang terkaya di Bogor. Dan jika ini Bogor Allah jadikan seluruhnya menjadi emas, dimiliki oleh satu orang, maka otomatis orang tersebut menjadi orang terkaya di seluruh dunia. Allahu Akbar. Allah membuat perumpamaan yang luar biasa. Seandainya ini seluruh dunia, yang mana laut dijadikan emas, daratan dijadikan emas, gunung-gunungnya dijadikan emas, seluruh yang ada di dalamnya dijadikan emas, dimiliki oleh satu orang, dijadikan tebusan untuk orang kafir agar tidak mendapatkan azab Allah, maka tertolak daripada tebusannya. Ternyata Masya Allah, kenapa ini nggak bisa ditebus dengan nilai yang sangat mahal orang kafir? Ternyata orang kafir sederhana, matinya nggak bawa iman. Tapi ajib hadirin mulia, satu orang Islam yang memiliki iman di dalam hatinya walaupun sebesar zarah, apa kata Nabi? Maka itu akan ditukar dengan surga yang luasnya 10 kali dunia. Allah. Ya Allah.
Ini kadang-kadang kita nggak paham dengan nilai iman, hadirin yang mulia. Ada satu orang diberikan 1 kilogram emas, pasti dia otomatis senang. Senangnya bukan main. Harga 1 gram emas sekarang sampai 500-600 ribu, apalagi 1 kilo. Maka dia senangnya luar biasa. Tapi akan ada jauh orang yang lebih senang ketika seseorang diberikan pabrik emas. Dia bisa membuat produksi emas. Tapi Masya Allah, ajib Pak. Ini iman diumpamakan seperti emas. Orang yang diberikan iman haruslah dia senang dengan iman yang sebesar jarok, karena akan ditukar dengan surga yang luasnya 10 kali dunia. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang diberikan pabrik emas? Harus seperti apa dia senangnya? Masya Allah, hari ini saya saksikan ibu-ibu, bapak-bapak, Allah telah berikan pabrik emas kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Apa pabrik daripada iman? Seperti halnya pabrik emas tadi. Iman tadi seperti emas yang 1 kilo. Dan pabrik emas ini lebih luar biasa. Iman itu Masya Allah kecil, tapi ada yang lebih besar diberikan oleh Allah kepada kita, yaitu pabrik iman. Apa pabrik iman? Dakwah dirinya mulia. Maka haruslah bapak-bapak dan ibu ini bersyukur bisa keluar 3 hari di jalan Allah untuk mendakwahkan ini agama. Sehingga benarlah apa kata para ulama. Masya Allah, ini para dai ini Masya Allah, setiap langkahnya diiringi daripada doa 70.000 malaikat. Ruhnya membawa 70.000 ruhnya malaikat. Kesannya berbeda, hadirin yang mulia, dan akan dijadikan asbab hidayah untuk seluruh alam. Pengorbanan dalam usaha agama sekecil-kecil pun pengorbanan, maka hadirin yang mulia, ini akan menjadi asbab hidayah. Gak perlu tahu kita di mana Allah menurunkan hidayah. Gak perlu tahu Allah memberikan hidayah kepada siapa saja. Gak perlu tahu kapan turunnya hidayah. Yang penting kita dakwah saja, kita doa saja, kita risau saja. Karena usaha dakwah, hadirin yang mulia, adalah usaha yang pasti di atas kepastian. Kalau kita pagi-pagi lihat sinar matahari, walaupun dia istiqomah terbit di timur, tapi kadang-kadang sinarnya nggak muncul kehalangin awan. Tapi usaha dakwah, hadirin, niat keluar untuk dakwah, 1 jengkalnya keluar dari rumah, maka itu udah jadi asbab hidayah. Saking pastinya usaha dakwah. Maka luar biasa, usaha yang diberikan kepada orang-orang mulia hari ini telah diwariskan kepada kita. Orang-orang yang hina yang Allah angkat derajatnya dan Allah muliakan dalam kerja atas usaha agama, hadirin. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, penting daripada kita bagaimana merisaukan ini umat. Karena kepahaman daripada agama tidak bisa datang dari ilmu saja, hadirin. Orang tua kita sering sampaikan, Masya Allah, untuk melihat segala sesuatu yang ada di sekitar kita ini, kadang-kadang orang terjebak dengan mata saja. Untuk bisa melihat segala sesuatu yang ada di sekitar kita ini, dibutuhkan 2 sinar. Yang pertama sinar dari luar, yang kedua sinar dari dalam. Artinya apa? Kalau sinar dari luar, yaitu pentingnya ada sinar matahari kalau siang hari. Kalau malam, perlu sinar daripada lampu. Maka otomatis tempat-tempat yang gelap kena sinar, maka akan terlihat. Tapi syaratnya ada sinar yang kedua. Apa sinar yang kedua? Yaitu syaratnya adalah mata kita sehat dan dalam keadaan terbuka. Baru kita bisa ngelihat. Kalau cuma 1 faktor saja ada sinar daripada luar, maka kita masih belum bisa melihat apa-apa. Begitu banyak, Masya Allah, orang yang memiliki bola mata, tapi Allah cabut sifat penglihatannya. Walaupun sinarnya banyak, dia punya kedua bola mata, tapi jika matanya tertutup, tetap nggak bisa lihat apa-apa. Ataupun orang yang mempunyai sinar keduanya saja, matanya sehat dalam keadaan terbuka, maka dekat dia, simpan dalam keadaan ruangan yang gelap, maka otomatis dia nggak akan melihat apa-apa, walaupun punya bola mata dan sehat. Artinya harus ada dari sinar daripada luar, kemudian sinar dari dalam. Maka dengan seperti itu kita bisa melihat dan memahami keadaan di sekitar kita. Begitupun untuk memahami ini agama, kata para ulama. Masya Allah, untuk memahami agama dibutuhkan juga 2 sinar. Sinar dari luar dan sinar dari dalam. Sinar dari luar udah ada Al-Quran dan hadis, diterangkan oleh para ulama. Tapi nggak cukup diberikan pengetahuan Al-Quran dan hadis, tiba-tiba paham agama, nggak cukup. Para misionaris dibekali oleh para dosen-dosen mereka di luar negeri, apa? Belajar Al-Quran. Bahkan ada yang hafal daripada 30
30 juz Al-Quran beserta terjemahannya. Tapi kenapa mereka nggak masuk Islam? Karena sinar yang keduanya tertutup. Apa sinar yang kedua? Mata hati mereka tertutup dan sakit. Maka untuk memahami daripada agama, hadirin, penting belajar Al-Quran, penting belajar hadis. Tapi yang lebih penting adalah terbuka mata hatinya agar sehat dan terbuka menerima daripada kalamullah dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Baru paham agama. Ada orang yang terbuka hatinya baru tobat, enak menerima, tapi dia nggak mau datang ke majelis ilmu, tetap nggak paham agama. Harus jalan dua-duanya. Maka ajib, Rasulullah SAW mengajarkan para sahabat bukan saja Al-Quran dan hadis, tapi Rasulullah mengajarkan bagaimana cara membuka hati. Hari ini Masya Allah, di tasnya 3 hari masih sulit keluar, masih banyak. 40 hari masih sulit keluar. Bukan dia nggak belajar Al-Quran dan hadis, mata hatinya tertutup, hadirin. Tapi kalau dia mau menerima daripada nasihat-nasihat orang tua kita, mau menambah pengorbanan, semakin hari Allah buka hatinya dan akan mudah dia mengamalkan agama. Tanda daripada paham agama ketika Allah berkehendak atas orang tersebut, bukan karena dia pintar Al-Quran dan hadis. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Paham agama atas kehendak Allah. Banyak orang belajar agama, tapi jika tidak dikehendaki paham terhadap agama, Masya Allah akan sesat dan menyesatkan, hadirin yang mulia. Maka luar biasa, kita yang gak tahu apa-apa, Masya Allah, hanya mengikuti daripada trek ulama-ulama dalam dakwah. Kita yang gak tahu Al-Quran hadis, tapi bisa lebih dipahamkan daripada orang-orang yang belajar agama. Karena apa, hadirin yang mulia? Usaha dakwah, usaha pengorbanan yang sesuai daripada Rasulullah SAW dan para sahabat. Nah, maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan dakwah daripada Masturah, membentuk daripada iman-iman, hadirin yang mulia. Iman yang terbaik dimiliki oleh para wanita, hadirin yang mulia. Yang mana ini wanita-wanita yang telah keluar di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan muliakan cash tanpa kredit-kreditan. Ini untuk yang perdana-perdana, Masya Allah. Untuk rijalnya pun sama. Siapapun yang bersedia keluar di jalan Allah, mengorbankan harta dirinya keluar di jalan Allah, Allah akan muliakan dirinya tanpa memberikan kredit. Maksudnya langsung cash. Apa yang pertama? Allah akan tutupi aibnya. Penampilannya sudah berubah, Masya Allah, keluar 3 hari tiba-tiba ibunya pengen pakai cadar, aibnya Allah tutupi. Bapaknya pakai peci, pakai jenggot, aibnya Allah tutupi. Gak tahu dulunya preman, Masya Allah. Gak tahu dulunya pernah bunuh orang, gak tahu pernah membuat maksiat, tapi Allah tutupi aibnya, Masya Allah, indah dalam pandangan orang lain. Maka ada yang kedua yang cash diberikan oleh Allah, Allah tutupi daripada kebodohannya. Masya Allah. Haji Id kemana-mana dipanggil Ustaz, Haji Id Nanjar kemana-mana dipanggil Ustaz, dimuliakan. Syuri dipanggil Ustaz, Masya Allah. Allah tutupi daripada kebodohannya dengan asbab keluar di jalan Allah, hadirin yang mulia. Tapi jangan terpukau. Jangan sampai kita tergelincir daripada pujian-pujian orang lain, hadirin yang mulia. Maka dengan pujian itu harus memacu diri kita untuk apa? Semakin bertambah pengorbanan di jalan Allah. Karena yang ketiga, apa yang Allah berikan cash terhadap orang yang keluar di jalan Allah adalah Allah, Masya Allah, akan menutupi daripada kemiskinannya. Begitu banyak orang Bangladesh, Pak Haji, Masya Allah, punya visa, punya paspor sampai belasan negara tercatat di dalam paspornya. Orang luar negeri nggak tahu dia orang miskin, nggak tahu jualan sepah, sirih. Karena apa? Allah tutupi kemiskinan. Ini cash, hadirin, dari Allah. Cuma kita jarang syukuri. Akhirnya turun daripada kerja dakwah kita. Karena apa? Karena kita tidak pernah bertafakur dan bertadabur, mensyukuri benar-benar apa yang Allah berikan nikmat atas usaha dakwah ini, hadirin. Coba kalau nggak ikut usaha dakwah, mungkin ibu-ibunya masih lihat bapak-bapaknya malu, Masya Allah, masih di jalanan, ngedengar azan masih nggak mau ke masjid. Tapi dengan bapak-bapak yang sudah keluar di jalan Allah, belum juga orang azan di masjid, bapaknya sudah jalan ke masjid. Ibunya sama-sama di rumah, Masya Allah, risau selalu menunggu waktu sholat.
Belum mendengar azan sudah mempersiapkan ruangan khusus di dalam rumah, menyediakan tempat yang terbaik, yang terlindungi daripada orang yang melihat. Masya Allah, ibadah yang ibu-ibu lakukan luar biasa. Bukan ibu-ibu tidak boleh ke masjid, tapi sebaik-baiknya wanita yang beribadah, apa kata Nabi, yang bersembunyi di balik hijabnya di dalam rumah, di tempat yang khusus. Seperti halnya Siti Maryam, Masya Allah, berlindung di balik beberapa mihrab. Doanya langsung kepada Allah, sehingga Allah ridho memberikan buah yang turun di musim panas. Seharusnya turun musim panas, di musim dingin sudah diberikan oleh Allah. Ajib hadir. Ini wanita yang menyembunyikan dirinya, menyembunyikan auratnya, luar biasa hadirin yang mulia. Maka wanita yang seperti itu, dia mau melindungi daripada dirinya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sama-sama melindungi daripada suaminya yang berada di luar. Suaminya tidak akan tergelincir pandangannya terhadap wanita lain, karena dia memiliki wanita yang sangat mulia di dalam Allah. Haji itu sama tuh. Saya dulu sampai bingung. Belajar di Muhammadiyah, ngaji Quran, ngaji tafsir, bararingu. Masya Allah, nggak ngerti bahasa Arab. Ngaji sengaji-ngajinya, ketemu satu ayat. Ini apa maksud Allah dalam surat Nur? Maka orang yang baik hanya untuk orang yang baik, pezina dengan pezina. Wah, putus asa saya di situ. Ternyata ustaz harus sama ustaz aja. Yang maksiat harus sama yang maksiat. Ternyata hadirin ketemu usaha Masturo salah penafsirannya. Ternyata hadirin yang mulia, orang yang proses baik akan disamakan baik bersama istrinya ketika keluar di jalan Allah ikut usaha Masturo hadirin. Diperbaiki oleh Allah. Enggak harus ustaz ketemu ustaz aja. Suaminya keluar di jalan Allah untuk memperbaiki diri, maka istrinya akan diperbaiki oleh Allah. Apalagi ketika keluar sama-sama dalam usaha Masturo, maka sama-sama akan diperbaiki oleh Allah, dan Allah tutupi daripada maksiat-maksiat yang terdahulu. Ajib banyak usaha Masturo, luar biasa. Maka hadirin yang mulia, untuk menjaga usaha agama ini adalah sangat berat. Mungkin sebagian orang menganggap keluar di jalan Allah adalah mudah, tapi sesungguhnya menjaga daripada amanah yang Allah berikan inilah yang sangat berat. Untuk menjaganya, bagaimana ibu-ibu bisa menjaga setelah keluar daripada 3 hari ini hadirin yang mulia, mengurangi waktu daripada keluar rumah, aktivitas keluar rumah, lebih menjaga dirinya lebih banyak di dalam rumah dengan menghidupkan amalan-amalan agama. Yang mana Masya Allah, sebelum mengenal keluar 3 hari nggak pernah musyawarah agama sama suami, maka sekarang belajar di dalam rumah. Masya Allah, sebelum tidur suaminya kargo jari masalah agama, kargo jari tentang dakwah. Saya tadi seperti ini, di markas ada seperti ini. Masya Allah, ini saya amalkan setiap hari. Mau tidur sama istri saya kargo jari sama dakwah. Ternyata istri senang sampai dia ketiduran. Saya bangunkan lagi untuk doa tidur. Dia senangnya apa? Ternyata istri sudah Masya Allah senang terhadap usaha dakwah, mendengarkan kargo jari dakwah. Maka nggak sulit ketika subuh membuat musyawarah. Setelah subuh itu nggak sulit untuk mendudukkan dalam musyawarah, membicarakan lagi tentang perkara agama, membuat tasyil. Masya Allah. Yang penting kita bagaimana pulang daripada 3 hari ini hadirin, membentuk daripada pikir kita ditularkan kepada istri kita. Bagaimana musyawarah kita ini hidup setiap hari di dalam rumah kita. Apa jaminannya bagi orang yang membuat musyawarah? Maka Allah akan tangguhkan bila ada azab yang akan menimpa rumah kita. Bahkan Allah akan pindahkan sesuatu yang buruk daripada rumah kita jika di dalam rumah kita dibuat musyawarah agama, dibicarakan. Masya Allah, siapa yang akan nanti membaca ta'lim, siapa yang akan membaca daripada fadilah amal, muntahab hadis, kisah-kisah sahabat, fadilah sedekah, mulai dibicarakan. Membuat waktu khusus di dalam rumah, khusus untuk membicarakan masalah agama di luar waktu-waktu yang sibuk. Cari waktu yang enak, yang bisa semuanya duduk. Buat hadirin yang mulia, ini luar biasa. Kalau orang jarang membuat musyawarah di dalam rumahnya hadirin, maka Allah akan uji mereka dengan prasangka-prasangka buruk antara suami dengan istrinya. Kalau jarang buat musyawarah, tapi kalau dibuat musyawarah, diagendakan, bapak mau kerja ke sini bu, ini mau ini sudah mulai dibicarakan, insya Allah Allah yang akan tutupi daripada prasangka-prasangka buruk tersebut, karena sudah dibicarakan sebelumnya.
Tapi kalau kita jarang membicarakan, jarang membuat musyawarah di dalam rumah, Masya Allah, maka istri pikirannya kemana-mana. Nah, iya sih bapak belum pulang jam segini, jangan-jangan. Akhirnya banyak jangan-jangan. Suami juga sama seperti itu. Jika jarang membuat musyawarah agama di dalam rumah, banyak, Masya Allah, jangan kepada istri. Maka buat, walaupun gak lama, sedia insya Allah. Kemudian hadirin yang mulia, jangan lupakan di dalam rumah ini kita membuat usaha agama. Masya Allah, amal-amalan masjid seperti halnya ta'lim wa ta'alum, belajar dan mengajar. Kita sudah diberikan tahapan setiap hari membaca fadilah amal. Yang dipelajari bukan hanya keuntungan tentang amal, pelajari tentang syariat, masail. Dukung suami ibu-ibu ini untuk datang ke setiap majelis-majelis ta'lim, untuk belajar lagi, diperbaiki bacaan Al-Qur'annya, tajwidnya, makhrijul hurufnya, semua. Agar apa? Agar bapak-bapaknya pulang daripada majelis ta'lim memberikan pelajaran ke ibu-ibunya di rumah. Siapa yang harus mendukung? Ibunya. Ini sepeda, Masya Allah, seperti ban depan ini suami, ban belakang istri. Ban depan lancar nih, tapi ban belakang ngerem terus, nggak akan jalan sepedanya. Maka harus satu pikir, satu tujuan. Begitu pula sahabat, Masya Allah, para istri sahabat. Setiap kali sahabat pulang daripada majelis ilmunya Rasulullah SAW, ditanya sama istrinya sebelum masuk rumah, apa yang kamu dapatkan? Nggak dapat apa-apa, pulang lagi ke majelis Rasulullah, dapatkan satu hadis baru, pulang ke rumah. Dukung suami ibu-ibu agar mencintai ulama. Agar apa? Agar ulama terkesan dengan dakwah, dengan ikram kita datang kepada majelis-majelis ulama. Jangan sudah menjadi ulama hati. Timbul sifat merasa menjadi orang alim karena apa? Memandang remeh majelis taklim. Dukung sama ibu-ibunya, Masya Allah. Bapaknya belajar Al-Quran sama ustaznya di masjid, nanti obrolin tuh, bapak belajar apa? Tularkan kepada ibu-ibu dan anak-anak di rumah. Jangan kembali, Masya Allah, terjadi di zaman sekarang. Bapak-bapaknya nyuruh ibu-ibunya ngaji di luar masjid, bapak-bapaknya di dalam rumah. Akhirnya di Indosiar banyak tuh yang ngaji joget-joget. Naudzubillah, semua naudzubillah. Jangan sampai salah. Maka jika ada hadirin yang mulia seperti itu, ta'lim wa ta'alum di rumah, Masya Allah, dibuat. Jangan kurang daripada setengah jam, 1 jam bagus, apalagi dengan membagi waktunya. Al-Quran 12 menit, ta'lim wa ta'alum 12 menit, muzakarah 6 sifat 12 menit, tazkiyah, musyawarah buat 12 menit. Enggak susah. Mudah kalau kita ada niat membuat seperti itu. Maka hadirin yang mulia, jika ini amalan sudah terbentuk, Masya Allah, apalagi dengan usaha Masturah ini adalah usaha membuat senang istri dengan usaha dakwah. Kalau istri sudah senang dengan usaha dakwah, bapak akan mudah keluar 4 bulan hadirin yang mulia. Jadi syaratnya buat senang istri di dalam rumah. Buat perlakuan-perlakuan yang baik kepada istri, hadirin. Ini ibu-ibu jangan ngerasa dibelain. Jadi kadang-kadang suami ini, Masya Allah, benar kata Ustaz Abdul Karim, sering saya dengar itu ulang-ulang, Masya Allah. Kadang-kadang ini untuk ngunyah coklat yang dipakai gigi padahal harusnya diemut gitu. Bapak-bapak mungkin saking ngejosnya pulang ke rumah targib istri, Masya Allah. Saya dengar kemarin di Nizamuddin, Masya Allah, orang tua kita sampaikan penanggung jawab Nizamuddin, beliau dengan Masya Allah dengan lembut menyampaikan sebaik-baik targib adalah solusi, katanya. Allahu Akbar. Jadi kalau istri sulit lagi keluar, bukan ditarget tapi diberikan solusinya. Apa solusinya? Pekerjaan rumah tangga banyak. Cik atuh bapak-bapak ngumbah piring. Cik atuh bapak-bapak ngumbah baju. Ajib, Pak. Saya belajar mengamalkan seperti itu, tapi kuatnya cuma 2 minggu. Anggar we geus 2 minggu mah kudu dititah deui. Dah bener. Dalam dakwah mah kudu jujur. Kudu jujur. Tapi ajib hadirin. Ini yang luar biasa. Setiap kali pulang daripada intikoli walaupun 3 hari, jam 10 malam saya mulai cuci piring di wastafel. Nggak pengen kelihatan istri, nggak pengen kelihatan anak. Ternyata Masya Allah tiba-tiba ada di status WA, kaget. Ternyata istri bersembunyi di balik tirai dan direkam. Tapi dengan emot senang, Masya Allah. Ajib, Pak.
Itu sampai senang seperti itu. Akhirnya pas duduk musyawarah, ketika ditaskil sama anak saya yang si abang yang kecil, Abi katanya niat waktu mau India 4 bulan, maka yang mempersiapkannya semuanya istri, Masya Allah. Senang hati. Coba buat, nanti bapak-bapak seperti itu. Ini ibu-ibu jangan dipakai dalil setelah ini sampai nyuruh-nyuruh suaminya, jangan. Dan ibu-ibu juga harus paham. Ibu-ibu harus lebih lembut daripada suami setelah keluar di jalan Allah 3 hari ini. Masya Allah. Sekarang sudah belajar bagaimana menyambut suami. Maka Masya Allah, sebelum suami keluar daripada rumah, didoakan, bahkan disuapi. Agar apa? Agar suami ketika keluar di rumah, hadirin, yang terngiang-ngiang adalah istri. Itu suapan, Masya Allah, sepertinya sederhana, hadirin yang mulia. Ya Allah. Tapi dengan masuknya satu suapan ke dalam perut suami, maka bersamaan itu pula hidayah masuk ke dalam hati suami kita. Coba kalau seperti itu, ada kesempatan nyari wanita lain? Nggak ada. Demi Allah, Allah hijab pandangannya, hadirin yang mulia. Maka ibu-ibu belajar, paksa. Apa-apaan sih, romantisan. Aku dan Rasulullah jeung Aisyah romantis. Buat. Maka sebelum ikut usaha dakwah kita waktu jahiliyah bisa romantis, masa setelah ikut usaha dakwah jadi keras? Kan aneh. Harus lebih romantis. Ibu-ibu suapi berkah. Kalau sudah sering suapi, suami pun Masya Allah ikut suapi istri. Aji, perlakuan yang demikian dilihat oleh anak kita, maka ini akan menjadi asbab hidayah untuk anak kita. Tapi perlakuan yang kasar akan nempel sampai besar itu di anak kita. Asbab hidayah. Ibu-ibu perkataan semakin lembut, maka akan membuat perkataan suami jauh lebih lembut. Ada hubungan seperti ini, hadirin. Daripada hasil keluar ini, ada perubahan yang signifikan. Kemudian keadaan yang baik ini ditularkan ke keadaan di luar rumah, sehingga keadaan tetangga melihat kita pulang 3 hari, kok mukanya ini berseri-seri ya, kenapa ya, terang-terang. Masya Allah, bapaknya ketemu tetangga-tetangga duluan ucapkan Assalamualaikum, saling mendoakan. Masya Allah, pulang 3 hari tangannya jadi ringan, mulai didatangi silaturahmi, bawa bingkisan, bawa permen buat anak-anak tetangga, silaturahmi. Gak usah banyak ngobrol agama, tapi dalam hati, dalam pikiran risau bagaimana bapak ini ke masjid datang. Sehingga Masya Allah, setiap kita keluar 3 hari maka dirindukan oleh tetangga-tetangga kita. Begitu juga silaturahmi ibunya dengan tetangga-tetangga di sekitar, yang mana bapak-bapak ini terbatas, nggak bisa masuk ke dapur rumah tetangga-tetangga kita. Maka ini tugasnya ibu-ibu. Dakwahnya wanita ini luar biasa, bisa tembus sampai ke dapur-dapur wanita. Bapaknya bawa datang silaturahmi, bapaknya ngobrol di depan sama bapaknya, ibu-ibu ngobrol di dapur. Untung gibah, dakwah. Ini haji. Maka perlakuan yang seperti ini, hadirin yang mulia, akan menjadi betadin di masyarakat terhadap jamaah tabligh. Buat, Masya Allah, 2 tahun saya datang di komplek BPPT, komplek yang sangat minim daripada orang. Masuk ke dalam kompleknya aja, hiung, tiisen. Ini gimana mau buat 2,5 jam mau silaturahmi? Anak yang kecil lahir si Ryan, 2 bulan gimana? Allah ilhamkan keliling pakai roda setiap hari. Allahu Akbar, sampai ke markas sebelah. Oh ternyata banyak orang. Akhirnya ketemu orang, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Akhirnya lama kenal di masjid, Masya Allah. Jadi segala sarana bisa dijadikan dakwah. Gak ada alasan untuk buat dakwah, hadirin. Kreatif dalam dakwah. Tong kaku kayak kanebo kering, fleksibel. Bersedia insya Allah? Insya Allah. Nah hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam dakwah kita perlu guru. Tapi jangan pernah kita ributkan dalam Masya Allah praktek daripada ibadah kita. Karena mungkin beda guru, beda tata cara, beda daripada pemahaman. Begitu pula kita beriman kepada 4 iman madhab. Masya Allah, harus ada daripada rujukan yang dijadikan pegangan ulama-ulama kita untuk sampai kepada Rasulullah SAW. Begitu juga dengan usaha dakwah. Kalau kita nggak punya pegangan, nggak punya daripada angin, nggak mau taat daripada hasil putusan musyawarah,
maka kita seperti layangan yang putus. Sudah jauh-jauh terbang tinggi, tiba-tiba putus. Maka itu layangan hadirin terbawa angin jauh, nggak tahu turunnya di mana. Mau kembali lagi susah karena sudah putus. Maka penting ini ibu-ibu untuk mendukung daripada suami-suaminya, menyambungkan daripada sanad-sanad dakwah, hadir ke setiap daripada program-program markas. Yang mana di markas ini ada musyawarah mingguan, mencurahkan pikiran ini bagaimana umat mendapatkan hidayah hadirin yang mulia. Belajar, mendukung, diingatkan setiap Senin malam pada maghrib sampai isya. Ini harus menjadi jadwal tetap ibu-ibu untuk memperingatkan suami-suaminya datang ke markas. Ajib, dorongan daripada wanita yang soleh lebih dahsyat ketika wanita berucap, memberikan semangat, memberikan target untuk suaminya. Ini targetnya lebih dahsyat daripada ulama setahun hadirin yang mulia. Satu kali saya pernah disentil sama istri, keadaan capek, pulang tak aja, pulang juga kerja capek, datang ke rumah saya sampai lupa bahwa ini adalah malam markas, malam Jumat. Datang ke rumah, belum mau ngambil air, tiba-tiba istri ngomong, ini kan malam Jumat, biasanya kamu ke markas. Allahu Akbar, eta ciga petir di siang bolong hadirin yang mulia. Boro-boro inget kalau minum, bergegas lagi. Tapi karena tubuh capek hadirin yang mulia, sampai sakit saya itu, nggak bisa ke markas. Akhirnya untuk menutupi rasa malu sampai itikaf di masjid sebelah hadirin. Pulang pagi-pagi, saking malunya. Ini dahsyatnya ucapan wanita hadirin. Ini kan kudu jujur, kena usaha dakwah. Betul. Sampai seperti itu. Jadi ini perkataan ibu-ibu ini luar biasa. Ditargi ku Abdul Karim, ku Pak Yusuf, Masya Allah, ku Abu Ilyas, kadang-kadang sok hari-hari saya Masya Allah, astagfirullahaladzim. Tapi perkataan seorang istri itu membuat malu gak pulang ke rumah sampai itikaf di masjid sebelah. Ini luar biasa pentingnya dorongan ibu-ibu. Agar apa? Suami-suaminya nyambung sanad dakwah. Maka ibu-ibu pun dukung. Bukan hanya saja ke markas daripada hari Senin dan malam Jumat, tapi dukung untuk hadir, duduk dan mencurahkan pikirnya dalam musyawarah mingguan, musyawarah halakah Ciomas. Jangan sampai kita dakwah ini mengikuti daripada hawa nafsu. Allahu Akbar. Nabi SAW bersabda, "Alaikum bila ilaha illallah wal istighfar, fa'aksiru minhuma." Ucapkanlah la ilaha illallah dan istighfar, dan perbanyaklah mengucapkan keduanya. Fa inna iblis qala ala tunas bidunu, karena sesungguhnya iblis berkata, aku jerumuskan, aku hancurkan manusia ini dengan dosa-dosa. Wa halakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Tapi kata iblis, mereka pun menghancurkan aku dengan la ilaha illallah dan istighfar. Tapi ajib ini iblis. Walaupun orang sudah banyak la ilaha illallah dan istighfar, maka iblis pelesetkan mereka. Dzalika ra'aitu ahlaktuhum bil ahwa'i wa hum yahsabuna annahum muhtadun. Jika mereka sudah mengamalkan benar la ilaha illallah dan istighfar, aku plesetkan mereka terhadap ahwa, yang mana mereka seakan-akan merasa benar dan merasa berada di dalam hidayah, padahal mereka sudah diplesetkan terhadap hawa nafsunya sendiri. Sehingga apa kata Allah, siapakah mereka yang paling sesat selain orang yang mengikuti daripada hawa nafsunya. Penting dorongan ibu-ibu untuk bapak-bapak hadir duduk dalam majelis musyawarah mingguan halaqah Ciomas. Sedia insyaallah. Insyaallah. Ada yang lebih penting lagi, dukung suaminya setiap hari agar duduk dalam musyawarah harian di masjid-masjid kita. Agar apa? Semua sanad tersambung. Karena hadirin yang mulia, tidak akan ada takazam besar di Nizamuddin, tidak akan ada putusan besar di Nizamuddin jika tidak ada putusan daripada musyawarah nasional. Tidak ada putusan musyawarah nasional sebelum mendapatkan hasil putusan daripada provinsi-provinsi. Tidak akan ada hasil putusan provinsi sebelum ada laporan kargo jari daripada musyawarah harian. Maka dukung sama ibu-ibu, bapak-bapaknya duduk setiap hari di dalam masjid untuk membuat musyawarah. Kalau yang belum ada, kalau yang sudah ada, dukung. Bapak-bapaknya ingatkan agar duduk membuat musyawarah setiap hari. Bersedia insyaallah. Insyaallah. Nah kemudian hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, penting sering diulang-ulang, Masya Allah, agar kita Masya Allah istiqomah dalam dakwah. Maka kita dibutuhkan daripada muzakarah dakwah. Maka penting kita bukan melihat orang figur dalam usaha dakwah,
Tapi ajib, Rasulullah telah mengajarkan kita bagaimana Rasulullah setiap kali memintai daripada usul adalah pertama kali diminta mereka adalah ahli Badar. Kenapa? Karena mereka pengorbanannya yang lebih tinggi. Bukan yang dilihat pintar bicara, jangan dilihat. Tapi banyak bapak-bapak muzakarah minta nasihat, Masya Allah. Sekarang Alhamdulillah bersyukur Pak. Saya pengen keluar Mas Turo awal sampai minta-minta sama Allah, ya Allah, saya pengen amir yang baik, amir yang sudah banyak pengorbanannya dalam dakwah. Gak dikasih Pak. Demi Allah saya sebutkan namanya, kalau gak Bulias Abdul Karim. Demi Allah, demi Allah saya sampai seperti itu. Tapi kehendak Allah tidak dikirimkan seperti itu. Tapi bapak-bapak Masya Allah dikirim langsung orang-orang yang sering mengambil tegaza agama, usaha besar atas agama. Maka ini jangan dilupakan, jangan disia-siakan. Ibu-ibunya yang sudah kenal dengan ayahnya, Masya Allah, saling komunikasi setiap hari, meminta daripada muzakarah dakwah agar semangat setiap hari. Ada teman saya jago bicara seperti ini. Jangan dilihat jago bicaranya, pengorbanannya lihat seperti apa untuk agama. Saya bukan mengajarkan untuk melihat figur seseorang, tapi lihat pengorbanannya dalam agama. Karena ciri daripada orang yang istiqomahkan dalam dakwah, pengorbanannya selalu istiqomah dalam dakwah. Lihat, minta daripada nasihat-nasihatnya. Selain daripada ulama-ulama dalam dakwah, mintalah nasihat-nasihat daripada orang yang banyak berjuang dalam usaha dakwah. Agar apa? Agar kita diistiqomahkan dalam dakwah. Karena ujian dalam dakwah. Kemarin ketika bapak-bapak, ibu-ibu yang perdana belum ikut usaha Mas Turo, ujiannya mudah daripada tentara-tentara syaitan. Tapi setelah menjadi dai-daiyahnya Allah, maka iblis tidak akan menurunkan tentara yang ejek-ejek. Gak mungkin, ini sudah jadi dai, imannya sudah mulai terbentuk, ibadahnya sudah mulai meningkat, maka dikirimkan yang level-level lebih tinggi. Jangan menganggap kita ini sudah dakwah 3 hari, bukan. Ini keluar Mas Turo 3 hari seperti halnya kuda yang akan melompat. Kuda itu kalau mau lompat gak langsung lompat, tapi dia mundur 1, 2 langkah, 3 ke belakang untuk lompat lebih jauh. Tujuannya apa? Dakwah yang sebenarnya kembali di rumah kita dan di lingkungan sekitar kita. Maka ujiannya akan berat. Maka kalau kita tidak benar-benar memegang daripada usaha dakwah, maka kita akan dihempaskan dalam usaha dakwah. Masya Allah, ini usaha yang sangat besar, usaha berlian. Jangan sampai kita lepas daripada usaha yang sudah akan menyelamatkan kita sampai ke jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pegang ini erat-erat usaha dakwah. Cari usaha mana selain dakwah yang bisa membentuk orang berubah total dengan 3 hari, gak ada selain usaha dakwah. Maka pegang, karena ujiannya akan semakin besar. Tapi insya Allah saya berprasangka baik kepada Allah. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang hari ini hadir dalam majelis yang dimuliakan, akan Allah kuatkan dengan ujian-ujian yang diberikan oleh Allah. Amin. Kita mah dakwah 3 hari, 40 hari, 4 bulan di PB Negeri Jauh, kecil hati. Masih kalah dibandingkan dakwahnya syaitan. Setan mah dakwahnya 11 bulan. Sebulan per bulan Ramadan. Setiap hari bukan setengah jam, setiap hari, dan masuk ke dalam urat kita bersama aliran darah kita. Maka dengan dakwah ini bagaimana kita bisa menjaga amal-amal agama di dalam rumah, hadirin yang mulia. Semakin banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap amal. Menghadirkan lagi daripada keikhlasan yang benar kepada Allah. Karena apa kata orang tua kita almarhum Pak Cecep? Beliau sering sampaikan bahwa ikhlas ini proses. Mungkin dengan 3 hari ini belum mendapatkan hakikat ikhlas yang sempurna, gak apa-apa. Tapi dengan itu kau akan keluar lagi suatu saat dalam amal ibadah pun kita akan diikhlaskan oleh Allah. Proses awalnya seperti putik, hadirin. Dalam pohon buah ini putik rasanya pahit, sepet, gak enak. Tapi kalau putik ini Masya Allah tetap nempel, kena hujan, kena angin, dia gak jatuh, maka putik tersebut akan menjadi buah muda. Tapi buah muda tersebut pun masih asam, gak enak. Tapi karena buah asam tersebut masih nempel di pohon tersebut, sampai kena hujan, kena angin, kena panas, sampai buah tersebut menjadi buah yang matang dan rasanya manis, itulah ikhlas. Yang penting kita gak lepas daripada usaha dakwah dan selalu niat untuk keluar untuk dakwah. Sedia insya Allah. Nah hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Masya Allah.
Syukuri lagi daripada usaha pengorbanan keluar di jalan Allah, yang mana ini usaha Masya Allah diberikan kepada orang-orang mulia terdahulu. Ini usaha aji, usaha yang sangat luar biasa, yang mana ini usaha akan mengantarkan kita satu trek jalannya dengan jalan para sahabat sehingga sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita mengambil daripada usaha selain dakwah lama. Saya kemarin diberikan muzakarah, Masya Allah, ini dakwah hampir 100 tahun. Apa kata ulama, ini dakwah Allahu Akbar. Di zaman para sahabat radhiyallahu anhu, ini seperti halnya jembatan besar yang dibuat untuk menyeberangi sungai. Seluruh para sahabat berdiri, tabi'in sampai kekhalifahan daripada Utsmani, mereka berada di jembatan tersebut. Tapi saking sudah banyak orang yang menyeberang melewati ini, jembatan sudah tua, mulai rusak. Akhirnya ini jembatan dihentikan untuk perbaikan, diperbaiki sementara, sehingga orang-orang yang akan melintasi daripada sungai membuat jembatan-jembatan kecil di samping daripada jembatan besar tadi. Maka bisa kita saksikan banyak jalan dakwah hari ini, hadirin yang mulia, tapi sudah dilupakan jalan dakwah yang sebenarnya, jalan mendatangi umat. Hari ini hadirin yang mulia, apa kata ulama kita? Jembatan yang besar ini sudah hampir selesai diperbaiki. Maka orang-orang akan menghancurkan jembatan-jembatan kecil dan akan kembali kepada jembatan yang besar ini. Hari ini Masya Allah kita syukuri, kita sudah berada di atas jembatan yang besar ini, hadirin yang mulia. Kita hanya tinggal melewati daripada sungai, dan kita akan sampai kepada orang yang setelah sampai di seberang sungai. Siapa nih? Mereka adalah Rasulullah dan para sahabat. Maka jangan sampai orang yang sudah berdiri di atas jembatan dia kembali lagi ke belakang, hadirin yang mulia, untuk membuat jembatan-jembatan kecil. Maka kita berdoa kepada Allah agar kita diistiqomahkan dalam dakwah, dan niatkan kita keluar daripada usaha dakwah untuk lebih lama dan lebih jauh lagi keluar di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah ibu-ibu lebih tawadhu lagi, lebih merapat. Kita sama-sama menyatukan pikir hati kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena doa ini adalah senjatanya orang yang beriman. Selemah-lemahnya ikhtiar manusia ini adalah doa. Ketika manusia tidak bisa apa-apa lagi, dia cuma bisa berdoa. Tapi orang kafir lupa, bagi orang beriman sedahsyat-dahsyatnya senjata adalah doa. Kita satukan pikir dan hati kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiri, hamdan na'im, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa maulana wa shafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ihdina siratal mustaqim. Allahumma ihdina siratal mustaqim. Allahumma ihdina siratal mustaqim. Minan nabiyyin والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رحمن يا قدير الحاجات. اللهم انصرنا المسلمين والمسلمات في كل مكان. اللهم انصرنا على القوم الكافرين يا الله يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وادخلنا الجنة مع الإيمان ويخرج لنا من الدنيا مع الإيمان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah keluar 3 hari kami ini menjadi asbab hidayah untuk diri kami, menjadi asbab hidayah untuk suami dan istri kami, menjadi asbab hidayah untuk orang tua kami, menjadi asbab hidayah untuk tetangga kami, dan menjadi asbab hidayah untuk seluruh alam ya Allah. Ya Allah, jadikanlah keluar 3 hari kami menjadi penghapus dosa-dosa kami, penghapus dosa istri-istri kami, penghapus dosa suami-suami kami, penghapus dosa orang tua kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah keluar 3 hari kami ini ya Allah, kami yang tidak tahu keadaan orang tua kami yang di alam kubur ya Allah, jadikan keberkahan 3 hari kami ya Allah.
menjadi asbab terampuninya orang tua kami di alam kubur ya Allah. Jauhkan mereka daripada azab kubur. Berikan kenikmatan ciuman daripada aroma surga kepada ahli kubur orang tua kami, nenek kami ya Allah. Demi Allah kami tidak mengetahui bagaimana kondisi mereka. Namun ya Allah jadikan seluruh pahala kami 3 hari kami mengalir untuk orang tua kami ya Allah. Ya Allah jadikan pahala kami untuk orang tua kami ya Allah, nenek kakek kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, terima setiap amalan-amalan kami di 3 hari berturut ya Allah. Bentuk diri kami ya Allah, perbaiki iman kami ya Allah, perbaiki ibadah kami ya Allah, perbaiki muamalah kami ya Allah, perbaiki muasyarah kami ya Allah, perbaiki akhlak kami ya Allah. Ya Allah perbaiki akhlak kami sehingga kami baik di pandangan masyarakat ya Allah. Jadikan lisan-lisan kami lembut terhadap tetangga-tetangga kami ya Allah. Mudahkan daripada lisan-lisan kami keluar perkataan-perkataan yang baik ya Allah. Perkataan yang baik yang bisa menyentuh hati istri kami. Jadikan istri kami ya Allah ya Rahman ya Rahim partner dalam usaha dakwah kami sampai mati ya Allah. Jadikan istri-istri kami ya Allah ya Rahman ya Rahim istri yang kau muliakan dunia dan akhirat sebagaimana istri para sahabat kami. Ya Allah, bentuk daripada anak-anak kami ya Allah, anak yang kami tinggalkan keluar di jalan Allah ya Allah, kami yakin dengan seyakin-yakinnya hanya Engkau yang bisa memperbaiki anak-anak kami ya Allah. Jadikan anak-anak kami ahli saleh-salehah, jadikan anak-anak kami dai-daiyah, jadikan anak-anak kami alim-alimah, jadikan anak-anak kami ya Allah hafiz-hafizah ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, selamatkan daripada usaha dakwah, daripada fitnah-fitnah ya Allah. Satukan hati ulama kami ya Allah. Ya Allah selamatkan hati kami dari prasangka buruk terhadap ulama-ulama kami ya Allah. Selamatkan para masyayikh kami ya Allah. Jaga para masyayikh kami ya Allah yang hari ini ya Allah telah Engkau tampakkan bagaimana ulama-ulama Engkau cabut dari dunia ini ya Allah. Ya Allah satukan hati para masyayikh kami ya Allah. Lindungi amir kami ya Allah Maulana satu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, selamatkan kami ya Allah, bimbing kami ya Allah. Kami tidak pandai berdoa ya Allah, banyak yang ingin mengutarakan ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, selamatkan kami, istiqomahkan kami dalam usaha dakwah ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma inni as'aluka musibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birrin wa salamata min kulli ismin la tadhilu dhanban illa ghafartah wa lahman illa farattah wa la hazatan ya la taridan illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hib lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.